Halo teman-teman, 2026 udah mau datang nih. Yakin mau berubah? Apakah kita udah yakin kita mau berubah menjadi lebih baik lagi? Yang kita lihat bukan cuma perubahannya aja, tapi risiko dibalik setiap pilihan yang kita pilih. Setiap perubahan pasti akan ada harga yang harus kita bayar. Setiap progres, setiap pilihan seakan selalu ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita menyatakan untuk berubah menjadi lebih baik lagi, mencoba lebih serius dalam menjalani kehidupan, mencoba lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, mencoba lebih memahami diri sendiri. Terkadang halangan kita yang langsung kita hadapi adalah siapa kita dengan rasa kesepian, siapa kita dengan kesendirian, siapa kita menahan rasa merasa sepi karena kita mulai sedikit berbeda dari kebiasaan di lingkungan kita. Misal, ketika kita menyatakan aku mau mulai belajar untuk konsisten olahraga, sedangkan lingkungan kita yang sebelumnya adalah teman-teman kita yang gak suka olahraga, mereka lebih suka main. Ketika kita menyatakan udahlah sekarang aku mau berubah untuk bisa belajar disiplin konsisten olahraga, pada saat itu, pada saat bersamaan, ketika kita memilih satu hal yang positif, biasanya kita akan dipandang aneh oleh lingkungan kita yang sebelumnya. Dan ketika hal itu terjadi, ketika kita sudah mau mulai merubah, belajar untuk upgrade kualitas diri kita yang lebih baik, di saat itulah lingkungan sekitar kita, lingkungan lama kita akan merasa atau menjudge bahwa kamu kok berubah, kenapa kamu sekarang kok kayak gini, kenapa kamu sekarang agak lebih pendiam ya, kamu sekarang gini ya, dan lain sebagainya. Kata-kata itu, tamparan-tamparan di awal itu membuat seakan-akan hubungan kita dengan kawan-kawan kita yang sebelumnya itu renggang. Padahal mereka, lingkungan kita belum siap menerima diri kita yang lebih upgrade. Kalau kita terbawa arus lagi, kembali tertarik energinya, kembali ke lingkungan yang dulu, ya wes, sama saja. Tapi kalau kita mau mengambil satu sikap, oke, kita nggak mengusir mereka untuk pergi menjauhi kita, enggak. Kita membiarkan, kita fokus sama diri kita, latihan olahraga, kita berteman seperti biasa, tapi kita juga konsisten dengan progres kita untuk mengupgrade diri kita. Mungkin di awal kesannya kita nggak sombong, karena ketika mau diajak keluar, mau diajak main, kita enggak lah aku mau olahraga, enggak lah aku mau belajar, enggak lah aku mau dengerin podcast, enggak lah aku mau makan makanan yang ini aja, enggak lah sekarang aku enggak suka burger, aku enggak suka junk food dan lain sebagainya. Itu kita akan dianggap aneh. Kok kamu jadi berubah? Ketika hal itu terjadi dan kita sudah menyatakan siap menerima untuk hal itu, mungkin di awal perasaan kita nggak enak, tetapi dengan kita konsisten melakukan seperti itu, nanti alam yang akan menyeleksi. Everything is energy. Ketika kita mulai berubah
berubah untuk menaikkan vibrasi kita menjadi vibrasi yang lebih positif, kita juga nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih positif. Tapi ketika kita masih dalam vibrasi yang negatif, energi yang negatif, suka mengeluh, iri, suka gosipin orang lain, overthinking, reaktif dengan segala hal yang terjadi, apalagi kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka mengeluh, mengumpat kata kasar, terus mudah menyerah, itu sangat berpengaruh karena energi itu menular. Ketika kita mau menyatakan upgrade, kita harus rela. Ketika kita mau upgrade, kita harus lepasin yang ini dulu. Kita lepaskan untuk bisa berkembang. Kalau kita nggak berani untuk melepas ini, sampai kapanpun ya wes gini aja terus, gitu aja terus, monoton. Ketika kita siap untuk menyatakan oke, aku mau berubah, kita lepasin pelan-pelan ini, kita akan di sini kita akan menemukan social environment behavior yang lebih baik lagi, lingkungan yang lebih positif, orang-orang yang lebih mendukung kita. Kadang gini ya, kita terjebak, apakah kitanya yang aneh atau lingkungan kita yang kurang pas. Ketika kita merasa aku kok nggak nyambung ya ngobrol sama si A, aku kok nggak topik yang diobrolin teman-temanku kok aku nggak nyambung ya, kok aku merasa aneh. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Ketika kita sudah mulai sadar bahwa oh aku tuh orangnya gini, aku pingin seperti ini, jadi aku harus gini. Ketika kita sudah punya kesadaran itu, maka lingkungan sebelumnya ini dia akan reaktif. Kamu kok berubah gitu? Kenapa? Kalau kitanya nggak kuat mental atau nggak bisa sedikit bersabar untuk menghadapi rasa yang berkecamuk di sini, karena kan ketika kita di posisi itu kan perasaan kita mesti gak enak ya. Koncoku jadi adoh, temanku jadi menjauh, aku jadi sendiri. Ketika kita mau sabar ini dengan kita tetap konsisten, misal baca buku, olahraga, dengerin podcast yang berkelas, terus membangun relasi ke orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, vibrasinya lebih positif dari kita, maka dengan kita konsisten, kita akan menemukan social environment behavior dan kita akan menumbuhkan lingkungan yang lebih baik lagi. Jadi seperti si ketiga ini, ketika kita masih di bawah ya, kita masih di bawah sini, itu kan ketika kita mau naik ke atas, kita harus ninggalin yang di bawah ini, ya kan? Kita harus berani ninggalin yang di bawah ini. Artinya kita harus siap dengan segala sesuatunya. Kebanyakan dari kita pingin, aku mau berubah, aku mau upgrade, aku mau jadi lebih baik. Tetapi kita nggak siap dengan perasaan nggak enak. Nanti temanku gini. Kita nggak siap dengan melepaskan lingkungan lama kita untuk stay pada fokus kita membangun pondasi mental yang bagus untuk menuju sosial lingkungan yang lebih baik. Kebanyakan dari kita nggak siap menahan rasa itu. Jadi kuncinya adalah ketika kita menyatakan mau upgrade diri, siapapun kita, ketika dari hal sekecil apapun, habits baik sekecil apapun, kita mau membiasakan hal yang lebih baik, kuncinya adalah kita harus menahan rasa, karena waktu yang akan menjawabnya. Dengan kita konsisten dan kita mau menelan rasa itu. Misalnya akhirnya kita harus punya teman sedikit, akhirnya kita harus agak jauh dari lingkungan lama kita. Ya enggak apa-apa,
karena kita dalam tahap membangun. Lebih baik kita sendiri, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi untuk mengupgrade diri kita. Lebih baik kita kelihatan aneh di lingkungan kita, tapi posisi kita menuju lingkungan yang lebih baik, menuju pola pikir yang lebih baik. Tapi ingat, ketika kita dalam berprogres ini, jangan sampai kita menyalahkan teman-teman lama kita, lingkungan lama kita, ataupun kita merasa kita yang udah paling mengerti, kita yang udah paling upgrade. Nggak boleh ya. Dengan teman kita nggak ganggu kita aja, itu bentuk dukungan dari mereka. Jadi kita bisa lebih fokus, kita selangkah ke belakang untuk melihat dengan jernih apa yang harus saya lakukan, hal-hal apa aja yang harus aku lakukan, seperti apa ke depannya, pola pikir seperti apa yang harus aku bangun, mental seperti apa yang harus aku punya. Seperti itu. Kuncinya hanya di kesabaran, ketahanan kita untuk menerima segala rasa yang ada, yang harus kita hadapi. Dan kita hadapi dengan sabar, karena yang bisa menjawabnya hanyalah waktu. Mungkin itu ya teman-teman. Sekiranya kalau ada yang relate, siapa yang di antara teman-teman semua yang masih dalam proses mengupgrade diri? Saya juga masih belajar. Salah satu cara belajar saya untuk mengupgrade skill saya adalah dengan membuat channel YouTube ini. Gunanya untuk mengupgrade kemampuan public speaking saya dan ngomong di depan kamera, juga mendeliver apa yang saya ketahui, apa yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semangat!